Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang Allah berkahi ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita dan menjadi penggugur segala dosa-dosa kita. Insya-Allah malam ini malam ke-27 atau mungkin 28 sudah masuk penghujung Ramadan ya. Sebelumnya mohon maaf malam 25 saya tidak hadir karena manusia itu tempat salah dan khilaf dan lupa gitu. Bukan, saya sudah pasang waker jam 12 gitu. Nggak tahu apa saya mematikan tanpa disengaja gitu. Nggak tahu nggak kedengeran gitu. Yang jelas saya bangun jam 1 lebih setengah 2 lah baru bangun gitu. Akhirnya itikaf di masjid dekat rumah di sana. Baru jam 2 ke masjid gitu. Jadi kalau sholat saja tertidur di kodok gitu ya, artinya tidak termasuk kategori dosa. Misi di sini pun kalau tertidur tidak dosa. Itu benar di luar kuasa manusia. Padahal sudah diniatkan itu. Kayaknya sih bunyi tapi kurang keras atau tangan bergerak di luar kesadaran. Bagaimana gitu. Itu lagi. Tapi memang Sabtu itu kan malam Ahad ya. Sabtu siang itu cukup capek sampai ini saya lagi mencoba menyampaikan alasannya. mencoba mencari pembenaran. Tapi alhamdulillah sekarang terbangunkan dan walaupun tadi hampir lagi. Karena kalau nggak tidur sama sekali itu biasanya paginya kekelayangan gitu. Sekali lagi selagi cari kebenaran. Jadi sengaja memang habis taraweh tadi jam 11:30 tidur dulu, pasang 11:30 tadi itu. Tapi terbangunkan jam 12 gitu. Kalau dulu biasanya suka ada yang nelponin sampai 7 usaha nelponin 7. Loh, ternyata oknum-oknum. Oknum-oknum yang membangunkan gitu. Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, ada pesan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam beberapa kalimat beliau mengatakan ibadallah inna syahra Ramadan qad azama ala rahil. Wahai hamba Allah, kata Ibnu Rajab, sesungguhnya bulan Ramadan hendak akan pergi. Faman ahsana fa'alaihi tamam. Maka sesiapa yang sudah melewatinya dengan penuh kebaikan, dengan penuh kemaksimalan, fa'alaihi tamam, maka di akhir Ramadan ini supaya disempurnakan. Tetapi sesiapa yang belum bisa maksimal dan sebelumnya banyak melewati hari-hari Ramadan tanpa maksimal ibadah, semoga akhir Ramadan ini bisa, kata beliau, akhir Ramadan ini bisa maksimal. Fal amalu bil khitam, karena sesungguhnya amalan itu bergantung kepada ujungnya. Ujung yang sedikit itu boleh jadi kalau maksimal menutup kekurangan yang panjang di awal. Sekarang kan tinggal menghitung beberapa malam
tinggal menghitung beberapa malam, tinggal menghitung beberapa hari, atau mungkin kalau dikalikan 24 jam, tinggal 24 jam kali sekian. Yang sudah dilewati sudah sekian hari ya, sudah mungkin di atas 25 hari. Yang sedikit ini kalau dimaksimalkan bisa menutup kekurangan yang sebelumnya. Artinya kesempatan dari Allah itu selalu terbuka bagi kita, bahkan bukan hanya Ramadan ya, kehidupan pun demikian. Kan kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Seandainya ajal kita datang tidak lama lagi, kemudian beberapa saat sebelum ajal kita maksimal dekat kepada Allah, boleh jadi itu menjadi penutup kekurangan-kekurangan sepanjang hayat kita sebelumnya. Gitu. Ya, maka mudah-mudahan akhir Ramadan ini menjadi menjadi penyadar bagi kita supaya kita bisa maksimal melakukannya. Dan jangan lupa zakat ya, yang belum zakat segera tunaikan zakatnya, dan pastikan jangan dicicil, harus lunas. Yang boleh dicicil hanya kredit kendaraan. Berapa yang harus dibayarkan ya kalau kepala keluarga yang menjadi tanggungan hidupnya, yang pasti istrinya. Dan kalau masih ada anak yang masih dalam tanggungan ya berarti anak. Kalau istrinya satu ya satu, kalau dua ya dua. Tapi nggak ada lah di sini, nggak ada wajah-wajah pemberani. Tidak ada wajah-wajah, semuanya wajah-wajah itu, wajah-wajah mengkhawatirkan. Kemudian kalau ada anak ya kira-kira berapa anak yang masih dalam tanggungan. Kalau yang sudah di luar tanggungan ya berarti menjadi tanggung jawabnya sendiri, bahkan bertanggung jawab mengurusi keluarganya. Itu zakat ya. Dan sekarang udah dibuka ya, sudah dibuka untuk zakat ya. Kalau bisa ditunaikan di yang terdekat, kalau Buana Sari ya di masjid ini ya, itu ditunaikan. Dan zakatnya bisa uang dan bisa beras, menerima ya, bisa beras, mau motor silahkan gitu, habis gitu. Kalau sudah zakat sudah tertunaikan, maka insya Allah itu pun bagian daripada penyempurna ibadah syawal. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, mungkin sedikit bahas salah satu ayat dalam Al-Quran. Ini Quran surat Al-Furqan ayat 62 sampai ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang. Khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Yang keduanya itu silih berganti sebagai tanda bagi orang yang selalu ingat dan selalu bersyukur. Jadi siang dan malam itu selalu dipergilirkan. Kalau waktu malam tidak selamanya malam, pasti akan ada siang. Kalau siang tidak selamanya siang, pasti akan ada masanya malam. Itulah kehidupan yang selalu Allah pergilirkan. Makanya kan kata Allah dalam Al-Quran itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan di antara manusia. Makanya hidup manusia itu tidak ada yang flat. Ada kalanya kita di atas, besok lusa kita akan turun. Ada kalanya sekarang di bawah, besok lusa kita akan naik. Sekarang sehat, besok lusa sangat mungkin sakit, walaupun kita ikhtiar selalu sehat ya. Dan Ramadan itu alhamdulillah mendidik kita hidup sehat. Sekarang 10 hari terakhir kan ya, badan itu paling enak sekarang Pak, 10 hari terakhir. Badan ringan ya, tenang gitu 10 hari terakhir. Tapi biasanya semua ini rusak nanti di bulan Syawal. Naik dari yang namanya badan gitu. Memang Ramadan itu mendidik pola hidup kita sehat. Apalagi kalau
apa ya, katanya olahraga yang paling sehat itu yang lagi puasa sorenya itu olahraga. Jadi jam 4, jam 5 itu kalau badan digerakkan itu lagi sehat-sehatnya. Dan Rasul itu pribadi yang selalu gerak. Makanya kan kata Aisyah apa, Rasul itu sering mengajakku lari. Kadang-kadang aku yang menang, beliau yang menang, tapi seringkali Rasul itu mengalah. Nah ini jadi sunnah olahraga itu harus bawa istri, karena Rasul tuh olahraga bawa istri, disunnahkan bawa istri. Kalau istrinya namanya Dewi, yang diajak Dewi, jangan yang diajak Yuli gitu. Nah itu Ramadan ya. Nah itu jadi ada kalanya kita sehat, esok lusa sakit, sekarang sakit, esok lusa sehat. Dan puncaknya itu adalah sekarang hidup, besok lusa kita akan meninggalkan dunia ini dan kita tidak tahu kapan. Dan mati itu tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Kalau sudah datangnya ya datang. Karena yang meninggal muda pun tidak sedikit. Siapa kemarin itu artis yang meninggal itu? Vidi ya. Saya tadi kasih tahu sama istri, Bi, itu Vidi meninggal. Sah Vidi teh gitu. Itu artis. Itu saya bilang, nih pasti lelakinya. Iya, oh pantesan tak apal gitu. Pun perempuan mah apa? Kita gara-gara. Nah itu kan masih muda ya, 35 tahun meninggal setelah melawan kanker sejak tahun 2019. Padahal masih usia produktif. Di antara para penyanyi itu lagi populer-populernya, tapi Allah uji dengan sakit. Nah itu jadi hidup manusia itu adalah dipergilirkan. Pada saatnya kita pun akan merasakan pergiliran tersebut. Nah kemudian Allah selanjutnya, semua itu adalah tanda bagi orang yang selalu ingat kepada Allah dan yang selalu bersyukur. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi ibadur rahman. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada istilah ibadur rahman, hamba zat yang maha penyayang. Artinya hamba ini orang yang soleh, karena Allah yang mengatakan tentang definisi ibadur rahman tersebut. Siapa mereka itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka yang jalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tidak menunjukkan keakuannya walaupun dia punya apa yang dimilikinya. Makanya kan diantara Asmaul Husna itu kan kalau bisa dicontoh ya oleh kita, sifat-sifat Allah tuh, walaupun sifat Allah pasti beda dengan kita, tapi ada satu sifat Allah yang itu mutlak milik Allah, tidak boleh diduplikat, yaitu Al-Mutakabbir. Makanya dalam hadis qudsi itu sombong itu adalah mahkotaku. Ya Allah sombong dengan kuasanya, karena tidak mungkin ada yang bisa menyayanginya. Makanya sifat sombong itu adalah hanya milik Allah, dan Allah mengatakan, aku tidak rela kalau sifat sombongku itu diambil oleh hamba. Maka sesiapa yang mengambil itu ya berarti itu mengikuti jejak hamba Allah yang dikutuk dan tidak akan pernah kembali mendapatkan rahmat Allah, yaitu iblis. Ini kan dosa pertama yang dilakukan hamba Allah itu kan sombong ya, yaitu dosanya iblis. Untuk ghamtun nas wa batarul haq, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Di sini kan iblis menolak perintah Allah ya. Ketika menolak perintah Allah, apa penyebabnya? Kata Allah, aba wastakbar. Iblis itu menolak karena angkuh, sombong. Bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Nah, ini kalimat aku lebih baik itu kalimat iblis. Aku lebih baik daripada dia, itu kalimat iblis.
Apa sombongnya iblis itu? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Maka ibadur rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Tawadhu takun kan najmi, kata siapa? Namanya lupa ya. Tawadhu takun kan najmi, merendahlah takun kan najmi, maka engkau akan seperti bintang yang kalau melihat air seperti ada di bawah padahal dia ada di atas. Kemudian kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh mendebatnya, qalu salama, dia mengatakan salama gitu. Salama itu artinya ulah diwarok gitu. Ini gambaran bahwasannya orang soleh itu tidak membuang-buang waktu hanya untuk meladeni orang yang toksik, orang yang hanya mendatangkan madarat. Tidak selamanya perdebatan itu harus diladeni. Apalagi kalau dia sudah tahu tapi ngeyel dengan sesuatu yang salah, nah itu tidak perlu diladeni, ditinggalkan aja. Makanya kenapa perdebatan itu, kata Rasulullah, debat kusir itu diantara orang-orang beriman itu, kata Rasul dalam hadis Abu Daud, orang yang segera meninggalkan debat kusir. Beda debat ilmiah dengan debat kusir, beda ya. Kalau debat ilmiah itu fokusnya mencari kebenaran. Kalau debat kusir mah hanya melawan menurutin ego. Nah itu dalam hadis Nabi menjelaskan di antara orang-orang yang baik itu adalah yang meninggalkan perdebatan kusir. Mirah itu debat kusir. Kenapa ya istilahnya kusir ya? Kusir itu kan kuda ya, pengemudi kuda. Kenapa kusir ya? Kenapa nggak debat masinis gitu atau debat pilot? Wallahu a'lam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka yang selalu menghabiskan waktu malamnya bersama Tuhannya, yaitu untuk sujud dan berdiri. Nah ini Ramadan yang sangat terasa ya. Nanti beres Ramadan, masuk bulan Syawal, akan terasa ada sesuatu yang hilang. Malam-malam paling indah itu adalah 10 hari terakhir. Itu paling indah. Masjid hidup. Kan tidak mungkin misalnya Pak Hanto nanti tanggal 5 Syawal di dia nyalira itu jam 2 malam. Karena memang bukan masanya untuk iktikaf. Makanya yang paling indah itu malam-malam itu adalah 10 hari terakhir. Nanti akan terasa hilangnya kenikmatan itu kalau sudah melewati 10 hari terakhir. Dan khalwat menyendiri di hadapan Allah ketika sendirian, itulah yang dalam hadis Nabi, satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah secara menyendiri di malam hari, fafadat ainah, kemudian air matanya mengalir dari matanya karena takut kepada Allah, teringat akan dosa yang sudah berlalu, yang sudah dilakukan. Itu mata yang akan aman dari panasnya api neraka. Itu mata yang selalu keluar air dari matanya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sisanya itu beberapa yang lain ya, kayak imamun adil, imam yang adil, kemudian syabun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Kenapa di situ pemuda? Karena memang masa muda itu masa labil ya. Orang lebih senang ngetrek atau jalan-jalan, ngabisin uang orang tua gitu. Tapi ketika masa muda itu dekat dengan masjid, ini kan dia memilih jalan sepi, jalan sunyi gitu. Nah itu yang akan mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan Allah.
Tapi dalam redaksi yang lainnya, yang salah satunya lagi yang mendapatkan perlindungan adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, rupawan, tapi ketika digoda dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalau tadi menggunakan kata syab yang ada batas usianya, tapi kalau yang masalah godaan wanita, Rasul menggunakan kata rajul, laki-laki. Laki-laki itu berarti kan tidak ada batas usia, muda walaupun ataupun tua. Artinya laki-laki itu berapapun usianya masih resep ke perempuan. Betul nggak Pak Anto? Makanya ma taraktu fitnatan asyaddu 'alan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki, ujian melebihi fitnah wanita. Nah itu selanjutnya baru yang tadi dzakarallahu khalian. Ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sujjadan wa qiyaman, yang selalu sujud dan qiyam. Nah ini sujud itu Nabi mengatakan tidak ada waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali di waktu sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyak doa. Maka sebetulnya akhir Ramadan ini tidak ada waktu yang paling maksimal harus diupayakan kecuali sujud dan qiyam. Sebetulnya itikaf itu atau qiyam akhir Ramadan itu bada isya, taraweh itu bagian daripada qiyam, sudah menghidupkan. Malam itu ada Lailatul Qadar, insya Allah dapat. Makanya kalau tengah malam tidak bisa ke masjid karena fisik lemah atau apapun itu, paling tidak pada sholat isya itu taraweh itu sudah menghidupkan malam. Tapi ada yang bilang, saya mah alhamdulillah sholat malam ilaha jam 7 itu mah sholat isya, memang malam gitu. Tapi bukan sholat malam. Maksudnya adalah sholat taraweh kalau bulan Ramadan. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah ini salah satu di antara doa-doa yang Allah langsung ajarkan di dalam Al-Qur'an. Ibadur Rahman itu adalah alladzina yaquluna, mereka yang selalu berdoa rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah jauhkanlah dari kami azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya adabnya itu sangat pedih. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Ini di antara doa yang Allah langsung ajarkan dalam Quran ya. Selain Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di antara doa-doa yang langsung Allah ajarkan. Beda kalau misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu memang Allah sebut dalam Al-Qur'an, tapi itu doanya Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, kemudian Allah menjelaskan inilah doanya Nabi Adam. Tapi kalau doa ini Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, itu Allah tidak menyebutkan siapa sosok yang suka baca doa ini. Artinya Allah berbicara secara umum. Orang soleh itu adalah orang yang doanya itu doa yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah dan Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan tidak ada doa yang paling baik kecuali doa yang dicontohkan oleh Rasul atau yang Allah sebut langsung dalam Al-Qur'an. Makanya sebelum doa-doa yang lain yang kita boleh berdoa apapun kepada Allah selama itu baik, dahulukan doa yang Rasul contohkan atau Allah sebut dalam Al-Quran. Itu namanya doa ma'thur. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka yang selalu menginfakkan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan dan tidak pelit. Jadi sedekah terlalu berlebihan sehingga lupa kebutuhan diri, itu tidak dibenarkan ternyata dalam Al-Quran. Punya uang 100.000 dan itu cuma selembar untuk hidup, diinfakkan seluruhnya.
Sementara kita aku mangkewa lah gitu. Nah itu malah tidak dibenarkan. Sisakan untuk kebutuhan hidup sendiri. Ada dulu riwayat yang menjelaskan Abu Bakar itu kan diceritakan semuanya disedekahkan. Konteksnya Abu Bakar itu seorang pebisnis ulung. Sekarang disedekahkan, besok itu uang sudah datang lagi gitu. Artinya tidak takut dengan dirinya. Nah tapi kalau uang hanya segitu ya jangan sampai seluruhnya. Dan yang kedua adalah dia tidak pelit, hanya fokus kepada dirinya, lupa memberikan kepada yang lain. Apalagi kalau itu sedekah wajib, yaitu zakat. Orang zakat itu bukan dermawan, karena itu kewajiban, dan itu bukan harta miliknya. Dikatakan dermawan kalau dia mengeluarkan lebih dari zakatnya, itu baru dermawan. Kalau saya punya uang 10 miliar, 2,5% itu kan 250 juta ya, saya keluarkan untuk zakat. Nah itu bukan dermawan, karena itu bukan harta saya. Harta yang harus dikeluarkan yang untuk yang berhak, itu tentang zakat. Itu dua. Tapi kalau misalnya saya ngasih lebih, nah itu baru dermawan gitu. Nah ini tentang zakat ya, jangan sampai lupa, karena Allah tidak pisahkan antara sholat dan zakat. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa orang yang paling berhak mendapatkan santunan dari kita. Itu ada di Al-Baqarah, dekat-dekat ayat tentang infak lah. Lilladzina uhsiru fi sabilillah, orang yang uhsiru fi sabilillah itu apa ya? Orang yang terperangkap di jalan Allah sehingga dia tidak bisa mencari nafkah. La yastati'un darban fil ard, yang dengannya dia tidak mampu untuk bekerja mendapatkan penghasilan. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Tapi meskipun demikian, orang mengira dia itu orang yang cukup, tidak kekurangan, karena dia tuh bisa menjaga ifahnya, harga dirinya dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa. Nah orang itu mengenal dia butuh karena dari wajahnya yang kelihatan susah, tapi dia memilih tidak meminta. Nah itu yang kata Allah yang paling berhak dikasih. Jadi orang yang bisa menjaga harga dirinya dari meminta-minta, tapi kita tahu dia tuh lagi susah, itu yang paling berhak dikasih dan paling wajib kita kasih. Karena banyak orang itu yang menjadikan minta itu sebagai profesi dengan berbagai macam caranya. Terus terang, mungkin Bandung itu kota paling banyak parkir liar ya. Itu Bandung itu. Hampir setiap sudut ayo parkir liar. Kemudian bahkan boleh jadi ketika tidak dikasih malah marah dia. Padahal area bukan area dia gitu. Menentukan tarif seperti tarif resmi gitu. Atau ini sumbangan fiktif atas nama masjid, entah masjid ayah di mana gitu. Kalau saya dulu sempat cerita itu pas dulu masih di Logam itu, hampir tiap pagi ada mobil yang sumbangan untuk masjid pakai toa ada. Tapi pas dilihat di masjid di depan mobilnya itu ada spanduk itu, masjid di Tegal ya, masjid di Tegal minta sumbangan ke Bandung. Sempat beberapa waktu lalu lah sempat ngobrol dengan Pak Asep Picung, Pak Polisi. Beliau sempat mengikuti kemana arah mobil ini, ternyata sampai pada suatu titik dibagi-bagikan itu pencet kepada oknum yang ada di situ. Makanya ketika kita mengasih sesuatu kepada orang dan ternyata dia menjadikan minta-minta sebagai profesi, jangan-jangan kita itu punya saham membuat dia itu seperti itu. Sementara Rasul katakan dalam hadisnya, la yazalu rajulun yas'alun nas hatta yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi mis'atu minal lahm. Ada orang yang fisiknya kuat, sehat, bisa bekerja, tapi dia menjadikan minta-minta sebagai profesi. Kata Rasul nanti Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Artinya meminta-minta dalam kondisi fisik yang sehat itu tidak dibenarkan di dalam Islam.
sedikit lagi ya karena waktunya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka yang tidak berdoa kepada Allah atau menyembah Allah bersamaan dengan sesembahan yang lain, atau tidak mempersekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali kalau dibenarkan, dan tidak ada menghilangkan nyawa yang dibenarkan kecuali itu dalam regulasi hukum gitu. Dan harus pengadilan yang memutuskan. Tidak boleh personal menghilangkan nyawa orang alasan apapun, tidak boleh. Harus lewat pengadilan setelah adanya tuntutan pembuktian dia bersalah, baru itu dibenarkan. Nah, maka selain menghilangkan nyawa lewat pengadilan, apapun alasannya tidak boleh. Termasuk dalam Islam itu kan orang yang membunuh dibunuh, hukumannya ya dalam qisas Islam. Tetap yang membunuh itu boleh dibunuh kalau lewat pengadilan. Walaupun kita melihat ada orang yang membunuh saudaranya di depan mata kita, kita nggak boleh tiba-tiba langsung membunuh dia, itu nggak boleh. Harus lewat pengadilan, harus ada lewat regulasi. Atau dalam Islam misalnya orang yang menghina agama, menghina Allah, dalam hukum Islam itu kan mati ya. Tetap yang menghilangkan nyawanya harus lewat pengadilan setelah pembuktian, tidak boleh main hakim sendiri. Makanya perangkat peradilan itu sejak zaman Rasul sudah ada. Wala yaznun, dan mereka yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama, dan sesiapa yang melakukan itu dosa syirik, dosa zina, yalqa asama, dia akan mendapatkan dosa. Bahkan Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, yudha'af lahul azab. Ini dua dosa yang azabnya bisa dilipat gandakan, yaitu syirik dan zina. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan, dan kekal di dalam neraka secara dan berada dalam neraka secara kekal. Tapi kemudian sifat Allah yang maha pengampun dijelaskan dalam ayat selanjutnya, illa man taba wa amana wa amila salihan, tetapi sesiapa yang taubat dan kemudian beramal saleh, faulaika yubaddilullah sayyiatikum hasanat, dialah Allah yang akan menggantikan amal buruknya dengan amal baik. Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau taubat, rahmat Allah lebih luas daripada dosa sebesar apapun dosa seorang hamba. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak yang Allah muliakan dan ibu-ibu yang Allah muliakan, mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ini Quran surah Al-Furqan 63 sampai 70. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pada saat ini sedang sebagian orang mengatakan bahwa sedang beriktikaf gitu. Kemudian tadi dihubungkan dengan ibadah maksimal gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang kita lakukan ini sudah termasuk kategori itikaf gitu? Karena itikaf yang ya pernah saya baca gitu, ada itikaf yang hanya sekadar itikaf secara lugah, secara bahasa. Ada itikaf secara istilah atau secara syariat gitu. Nah, selama ini ada juga yang mengatakan bahwa itikaf kita itu adalah itikaf hanya belajar. Nah, kemudian pertanyaan pula, kalau memang itikaf itu yang
betul-betul secara syariat itu termasuk kategori yang ibadahnya maksimal, barangkali diantaranya itu gitu. Nah, kemudian apakah kita itu bisa disebut kategori itikaf, sedangkan saya pernah seakan-akan diketawakan soal anak-anak SD SMP gitu yang itikafnya penuh di masjid, sedangkan saya sudah usia di atas 70 belum pernah melakukan itikaf secara full gitu. Paling juga waktu itu di Mujahidin hanya berapa hari tidak full gitu. Jadi bagaimana mengatakan itikaf, dan apalagi kalau dihubungkan dengan secara ibadah dalam bulan suci Ramadan itu secara ibadah maksimal gitu. Jadi itu aja, barangkali minta penjelasan supaya tidak merasa putus asa gitu. Jadi sampai saat ini gitu. Jadi kadang-kadang saya malu mengatakan itikaf kalau sudah mereka melaksanakan. Nah, satu lagi mengenai Lailatul Qadarnya gitu. Nah, mengenai Lailatul Qadar bahkan ada seorang ulama waktu itu membahas tuntas ya bukan tuntas, mungkin gamblang ya, bahwa yang dikatakan Lailatul Qadar itu hanya dalam 1 tahun hanya diberikan sekitar 1%, katanya dia nggak tahu menyelidiki sejauh mana gitu. 1%. Barangkali 1% itu kalau kita setiap tahun mengadakan secara untuk meraih Lailatul Qadar dan semacam ini dan ibadahnya tidak maksimal, barangkali tidak dapat gitu. Itu jadi, nah itu aja tadi. Mohon kalau ada kekurangan masalah itu ya, karena saya tidak bertanya. Atur ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, yang tidak bisa digapai secara sempurna maka bukan berarti ditinggal seluruhnya. Kalau kita mau tekstual mengikuti apa yang dilakukan Nabi, ya memang betul itikaf Nabi itu 24 jam di masjid, bahkan keluar dari masjid pun itu membatalkan itikaf. Artinya harus niat lagi masuk ke dalam masjid, niat lagi. Itu kalau kita mau tekstual ya. Makanya kan kenapa Nabi itu ketika masuk malam 21 syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu, mengencangkan sarung itu artinya meninggalkan istrinya di rumah, beliau di masjid. Itu artinya betul-betul meninggalkan hal-hal yang sifatnya di luar kegiatan vertikal ya, di masjid itu. Betul-betul di masjid, pakaian dibawa ke masjid, dan memang Rasul kan ketika itu enak ya, rumahnya berdekatan dengan masjid, berdampingan gitu. Nah, tapi kalau bisa demikian sih syukur alhamdulillah ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, karena konteks sekarang banyak variabel yang tidak memungkinkan ya, apalagi kalau masih beraktivitas gitu, kita harus memilah mana yang wajib, mana yang sunnah gitu. Seistimewa-istimewanya itikaf dengan pahala yang besar, tetap dia itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi ini bagi yang beraktivitas ya, katakanlah mencari nafkah atau apapun, itu hukumnya wajib. Seorang, apalagi libur kan baru Rabu ya, baru lusa itu. Artinya yang kerja itu wajib, itikaf itu sunnah. Tapi ketika dia sunnah tidak bisa digapai seluruhnya, bukan berarti ditinggal seluruhnya. Kalau siangnya tidak bisa, ya paling tidak malamnya. Kalau malamnya tidak bisa full, ya paling tidak sebagian malamnya. Makanya kan kata Allah dalam Al-Quran juga, wa minal laili fasjud lahu, dan di antara malam. Ini itu sebetulnya yang minimalnya. Kalau tidak bisa seluruh malam, ya sebagian malamnya. Apa boleh buat kalau jam waker sudah dinyalakan ternyata tidak terdengar, jadi sebagian malam gitu. Sebagian malam. Tapi kan Allah itu insya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba ya.
pasti tidak akan menyia-nyiakan. Ya kalau dikatakan mana yang lebih sempurna, ya pasti yang lebih sempurna yang dicontohkan oleh Rasul. Itu mungkin Rasul ketika itu kondisinya ideal ya. Ideal itu dalam artian beliau sudah mempersiapkan 10 hari terakhir itu sebaik mungkin, tidak terikat dengan hal-hal yang sifatnya muamalah yang harus diselesaikan. Nah kondisi kita boleh jadi lebih kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu. Jadi kalau apakah kita masuk kategori itikaf, kalau saya berpendapat ya ini pun bagian daripada itikaf. Tapi mungkin kalau dikatakan apakah ini seperti yang Rasul contohkan dan secara tekstual, ya pasti beda ya. Idealnya itu memang 10 hari. Wallahu a'lam. Jadi poinnya adalah kalau bisa dilakukan sempurna ya alhamdulillah, kalau tidak ya bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Kemudian yang kedua tadi apa ya berarti? Tentang persentase. Oh, adalah pada wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau melihat hadisnya itu, jadi kapan turunnya yang jelas di 10 hari terakhir. Mengenai persentasenya wallahu a'lam. Tapi kalau saya sih meyakini selama 10 hari terakhir itu memaksimalkan ibadah dan menghidupkan malam. Bahkan kalau saya memandang menghidupkan malam itu ya tadi, kalaupun malamnya tengah malamnya tidak ke masjid tapi sholat tarawih tetap dijaga, itu kan bagian daripada menghidupkan malam. Insya Allah keutamaan Lailatul Qadar itu ya dapat. Masalah berapa dari 1000 bulan itu berapa, apakah full 1000 bulan, apakah 800 ataukah 500, ya itu mah wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Begitu Pak Rifa. Atur nuhun. Ada lagi? Enggak? Di luar konteks yang tadi diterangkan ada gini kan, mama tuh ikut ikut haji. Nah pas begitu ada salah satu ustadz, kebetulan ustadz itu bilang kalau yang namanya janda setelah pulang haji itu tidak boleh keluar dulu berapa hari. Apakah itu benar? Ada janda ya Ustaz ya, janda bukan itu. Jadi sekian hari kayak kalau saya bilang kalau itu mah seperti yang cerai kan itu masa idah. Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Masa idah itu hanya cerai atau meninggal. Masa idah itu masa idah cerai 3 suci, salah satu kurung. Kalau masa idah meninggal 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Istilah dari adat mungkin ya, mungkin itu mah mungkin ustadznya dapat ilham entah dari mana. Bebas ya. Jadi orang janda setelah haji ya, atau mungkin ya suaminya meninggal ketika ibu ini lagi haji gitu, mungkin ya. Tapi ini kan mungkin ya, mungkin itu bisa benar bisa salah. Ustadznya tidak tuntas menjelaskan mungkin gitu ya. Tapi kalau alasannya hanya karena haji dan suaminya sudah meninggal jauh-jauh hari atau cerai jauh-jauh hari sebelum haji, ya tidak ada masa idahnya. Wallahu a'lam. Ustaz, Enggak. terkait ini dari sombong ya. Ya. Saya ada suka dengan salah satu ayat yang saya kira ini ayat kalau sombong tadi ya. Saya suka dengan ayat ini. Ada dalam surat Toha 14. Innani gitu kan, anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis salat li dzikri. Jadi terlepas dari konteks ketika itu dia ketika mengenalkan kepada Nabi Musa, tapi saya lihat itu bahasanya itu innani, inilah aku gitu kan. Jadi saya kira ini saya senang nih, pantas ayat sombong itu kayak itu kayaknya kali ada ayat lain gitu yang menyebutkan kesombongan Allah di situ. Wallahu a'lam.
apa ya? Innani anallah, itu surat Toha ya. Betul. Sesungguhnya aku adalah sesungguhnya inilah aku. Ini loh gue. Kalau orang Jakarta ya. Inilah gue. Innani anallah, sesungguhnya akulah aku. Makanya kan manusia itu lebih enak ketika bilang itu lebih enak menggunakan kata kami kan. Ketika orang berbicara kemudian menjelaskan prestasi, orang itu akan lebih respect kalau menggunakan bahasa kami, bukan saya. Kalau saya itu terkesan dia tuh bisa melakukan seorang diri tanpa sumbangsih yang lain. Padahal sepowerful apapun pimpinan, kalau tidak ada anak buah dan mau bisanya. Tapi ketika dia menggunakan bahasa kami itu kan lebih enak. Yang menggunakan bahasa saya itu hanya Allah tadi. Karena Allah itu tidak butuh apa ya? Tidak butuh bantuan malaikat, tidak butuh bantuan makhluknya. Dia bisa melakukan apapun semau-maunya gitu. Innani anallah. Ayat yang lainnya apa ya? Ada sih yang serupa. Ya. Apa itu? Ini salat oh iya. Nah, yang sepadan dengan, bukan sepadan ya, yang ingin mengikuti kalimat Allah, tapi yang melakukannya manusia, sehingga Allah memberikan murka kepadanya, itu adalah Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Itu menggunakan kata saya juga. Faqala ana rabbukumul a'la, dan Firaun mengatakan aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu menggunakan kalimat sama-sama ana juga. Tadi innani anallah, kalau ini ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi tetap ya, Allah itu maha lembut ya, walaupun sangat durjananya Firaun, tapi tetap dalam konteks dakwah itu Allah mengingatkan Musa dan Harun supaya berkata lembut kepada Firaun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, hai Harun, pergilah engkau kepada Firaun. Hai Musa, hai Harun, pergilah engkau kepada Firaun, innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas mengaku sebagai Tuhan. Pesannya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dan berdakwalah, berkatalah kepada dia qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, supaya dengan perkataan lembut tersebut dia menjadi ingat dan menjadi takut. Orang itu kalau dilembutin akan menjadi lembut, tapi kalau dikasarin, dikerasin, egonya akan muncul. Kayak anak kecil ya, anak kecil itu kalau biasa dimarahin, biasa dikasarin sama orang tuanya, dia akan menjadi bebal. Karena biasa dimarahin, dicarikan paling gitu lah gitu. Tapi kalau biasa dilembutin, suatu saat orang tuanya marah, pasti akan ngena banget gitu. Makanya di antara orang ahli surga itu adalah hayyin layyin, orang yang mudah dan orang yang lembut. Sehingga satu kalimat lagi, sehingga Muhammad bin Sirin kalau tidak salah, kalaulah kepada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la saja kita diperintahkan untuk berkata lembut, apalagi kepada orang yang mengatakan subhana rabbiyal a'la, maka harus lebih berkata lembut lagi. Wallahu a'lam. Kalau kata Ustaz Somad kan yang sombong itu ada 4. Pertama yang bilang saya, kedua Fir'aun, ketiga iblis, dan keempat bapak yang saya. Wallahu a'lam. Sudah jam 2 ya, kita fokus ke masing-masing lagi. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.